Pelayan sesungguhnya adalah ketika dia mau berbagi apa yang udah dimiliki dirinya untuk orang lain. Kalau meminta nasihat dari orang tua, kalau meminta tenaga dari pemuda. Jadi bagaimana suatu komunitas itu bertenaga kalau pemudanya nggak bersatu? Kalau dalam pelayanan di gereja aja beberapa yang kalau saya alami nih Bang ya sebagai pemuda, ada rasa jenuh nih, udah pasti dong setiap kita memiliki rasa jenuh di dalam pelayanan. Nah itu mengakibatkan pemuda tuh kebanyakan mereka tuh memilih karena mereka mandangnya kalau di gereja itu istilahnya tidak sifat aslinya gitu, kayak cuman cover doang pelayanan. Nah itu Abang menanggapinya gimana Bang? Kayak istilahnya tuh mereka lebih baik mereka pelayanan di luar bukan di gereja. Nah itu baik nggak sih Bang bagi kita pemuda? Nanggapinnya gimana dari Bang Nopen? Kayak misalnya Bang, masih jelas nggak Bang? Iya. Iya, kayak misalnya nih, kan kita jenuh nih dalam pelayanan, terus akhirnya ketika jenuh, ya udah mereka lebih milih di luar, jadi mereka mengurangi intensitas di gereja. Terus akibatnya mereka lebih seneng tuh sama orang-orang di luar dibandingkan orang gereja, karena mereka berpikiran mungkin jenuh kan banyak alasan. Ada yang programnya kurang menarik, ada juga mereka kayak ibaratnya stop untuk nggak mau berkomunikasi sama orang-orang terdekat di dalam pelayanan tersebut. Nah pandangan Abang, tanggapannya gimana Bang untuk melihat orang yang kayak gitu? Kalau jenuh sih relatif ya, maksudnya kalau untuk menghandle itu secara organisasi tentunya, apalagi pemuda di gereja itu sangat mewadahi pemudanya pada umumnya, sangat mensupport kegiatan pemudanya pada umumnya gereja apapun itu. Nah terlebih lagi kita pemuda, tingkat kejenuhan pada pemuda mestinya lebih sedikit daripada orang tua, apalagi di organisasi. Tentunya banyak hal yang bisa dibuat supaya nggak jenuh. Ya contoh program yang sudah kita sepakati, ya lakukan dengan inovasi. Kalau memang jenuh dengan kegiatan rutinitas ini, contoh ibadah Sabtu. Kalau memang rutinitas ibadah Sabtunya atau warna ibadahnya kurang menarik, membuat jenuh, bosan teman-teman PNB, ya kita ubah warnanya, kita ubah situasinya gimana biar menarik gitu. Jadi kejenuhan itu sebenarnya nggak begitu tinggi di pemuda, tingkat kejenuhan itu semestinya nggak tinggi di pemuda, karena terlebih pemuda itu diwadahi di gereja. Hal apapun kegiatan pemuda di gereja itu pasti didukung. Ada pendukungnya, ada orang tua yang dukung. Itu sih. Ya mengenai pribadinya mau pelayanan atau enggak karena tingkat kejenuhannya, mungkin dianya yang tidak mengeluarkan ekspresi dia dalam menjalankan program. Aku tertarik waktu itu ada teman bilang, dia nyindir gitu kan. Tentang kualitas pemuda gitu kan, dia nyindir pemuda gereja yang ini nih nggak ada, dia bergereja di situ. Contoh bikinlah ada teman-teman PNB kita bilang, PNB Pondok Gede nggak berkualitas programnya gitu. Nah yang aku mau bilang adalah kualitas itu ditentukan bukan di mana kau berada, tapi udah apa yang kau berikan di komunitas itu sebenarnya kualitas seorang pemuda gitu. Jadi bukan menuntut, karena kalau cari komunitas nyaman nggak ada yang nyaman. Jadi kenyamanan itu ya dibangun ketika aku berada di situ. Gimana aku berasa nyaman, ya aku ikut membaur. Kalau memang nggak nyaman, ya ini aku buat gimana supaya nyaman gitu. Kalau hanya kutu loncat ya nggak bisa bertumbuh, karena kita kan pemuda secara tidak langsung dituntut bertumbuh kan, berakar. Jadi kalau loncat sana loncat sini, kapan berakarnya, kapan berbuahnya gitu. Jadi bagi teman-teman, apapun kondisi pemudanya di gereja manapun, ya kalau nuntut yang nyaman atau sudah memang pernah contohnya ngelihat komunitas yang baik, ya mestinya teman-teman kasih referensi gitu. Jangan loncat ke sana loncat ke sini, datang berbaur, ubah seperti ini yang lebih baik atau apa gitu. Itu sih. Jadi jangan nuntut, yang ngasih. Itulah kualitasnya sih sebenarnya. Kualitas komunitas pemuda bukan nuntut tapi memberi. Bukan menuntut tapi memberi. Ingat teman-teman, bukan menuntut tapi memberi. Ada tambahan nggak dari Bang Adit? Ya kalau saya dari pertanyaan tadi, saya bagi kedua hal ya, jenuh
untuk tipe pelayanan jenuh dan tipe pelayanan jenuh malah keluar gitu ya, pelayanan sebagainya. Nah kalau untuk jenuh, saya biasanya saya namain tuh anchor saya. Jadi kalau saya pasti jenuh dalam pelayanan, tapi saya harus nemuin anchor saya tuh untuk kembali nggak jenuh itu apa gitu. Biasanya saya ada menyanyikan satu lagu favorit gitu kan untuk jenuh, untuk ketika saya jenuh, dan saya kan semangat lagi. Itu pertama. Yang kedua adalah anchor saya tuh kadang gini, mencari referensi, tapi hati kita tetap di gereja lokal kita. Tadi kata Bang Nopen, kita cari referensi. Sulit gak dilakuin oleh anak muda gereja kita? Kayaknya sulit nih. Semakin sulit kita dilakuin, justru semakin tidak jenuh kita untuk ngelakuinnya gitu. Jadi kesulitan itu kita akan membahas, bahkan sampai mempertajam visinya dan sebagainya gitu. Nah itu untuk yang jenuh. Kalau untuk orang yang jenuh dan pelayanan di luar gitu, saya beberapa kali ketemu beberapa para pelayan gitu yang seneng banget gitu pelayanan di luar gitu ya. Saya pribadi, saya bukannya menolak untuk kita melayani di luar gereja lokal kita gitu. Tapi saya pribadi, saya untuk pelayanan di gereja luar, itu ada teman sampai hubungin saya tuh 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya gitu. Karena supaya saya dikasih tahu ke dia, untuk dia bisa merubah jadwal gitu, kalau saya nggak bisa tanggal segitu. Karena saya lebih mengutamakan gereja lokal gitu. Bukan maksudnya kalau ada orang yang di luar pelayanan tuh orientasi uang dan sebagainya, itu pribadi mereka masing-masing lah gitu. Saya nggak melarang untuk kita bekerja di hari biasa dan sebagainya gitu. Tapi hati kita itu harus berada di gereja lokal kita. Tadi kata Bang Nopen, kita harus berakal di gereja lokal kita gitu. Jelek buruknya gereja kita yang tahu sendiri gitu. Kita yang alamin sendiri. Kita tetap bersama komunitas kita, teman-teman kita di lingkungan hutan kita bertumbuh di hutan kita sendiri gitu. Jangan di hutan orang yang udah banyak gedungnya, udah banyak itu, ya kita justru nggak dapat air gitu. Jadi di hutan kita yang masih banyak, masih berpikiran masih jernih dan sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman pikir 2 kali deh kalau untuk melayani di luar gitu. Saya tidak bukannya anti sama orang yang punya bakat bagus lalu bisa pelayanan di luar dan sebagainya, karena bosan lagi nih. Justru begini ya teman-teman. Justru kadang kebanyakan orang, justru kita menempati gereja yang kelihatannya sempurna, justru gereja itu jadi tidak sempurna karena kita gitu. Jadi lebih baik ketidaksempurnaan kita di dalam gereja lokal, hanya orang itu yang tahu, kesempurnaan kita ya hanya kita aja yang tahu. Jadi hal-hal kayak gitu kalau menurut saya melayani itu seperti kata Bang Nopen tadi saya bilang juga, berbagi gitu. Kalau tahap pelayan itu sebenarnya udah sampai tahap berbagi. Apa yang dia bagikan di gereja lokalnya, itulah pelayan gitu. Pelayan sesungguhnya adalah ketika dia mau berbagi apa yang udah dimiliki dirinya untuk orang lain. Dari Jessica ada tambahan nggak, Jess? Udah cukup sih. Cukup sama kayak bang-abang ya. Karena kan dia kan remaja ya, berarti kan butuh arahan juga dari abang-abang pemuda, kakak-kakak pemuda. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Apa dampak kita kalau kita nggak bersatu sebagai pemuda? Dari siapa yang mau dimulai? Dari Jessica. Sebagai pemuda dulu, posisiin Jessica sebagai pemuda, dampaknya kalau nggak bersatu gimana sih? Kalau nggak bersatu ya hancur. Kalau nggak bersatu ya hancur ya kemana-mana gitu. Jadi nggak menjadi kesatuan. Jadi kayak kita mentingin diri kita masing-masing aja gitu, nggak mentingin kebersamaan kita. Berarti egois. Oh, dari Bang Nopen. Dampak pemuda kalau nggak bersatu, ya nggak ada kekuatan. Aku ada tahu namanya istilah pepatah Batak, tapi aku nggak tahu bilangnya persis. Kalau bahasa Indonesia terjemahan bebasnya, kalau meminta nasihat dari orang tua, kalau meminta tenaga dari pemuda. Jadi bagaimana suatu komunitas itu bertenaga kalau pemudanya nggak bersatu gitu. Jadi ya kalau pemuda yang nggak bersatu ya pasti loyo. Itu aja sih. Nggak ada kekuatan. Iya. Dari Bang Adit? Kalau dari saya sih, ini dalam konteks gereja ya. Iya. Kita omongin ya, pemuda dalam konteks gereja. Karena ini akan acara gereja juga kan. Jadi kalau menurut saya itu pemuda itu tiang gereja ya. Jadi semacam seperti tiang lah. Kalau batu batanya mencar kemana-mana ya nggak bisa kuat gereja itu gitu. Tapi sebenarnya kaum pemuda itu yang menentukan arah gereja itu akan kemana nantinya gitu. Pemuda itulah yang menentukan gitu. Jadi saya rasa semua gereja pasti memfasilitasi anak muda. Tadi benar kata Bang Nopen,
hanya sebenarnya anak mudanya itu mau gak berbuat lebih banyak gitu. Nah, kalau seandainya pemuda tidak bersatu di dalam sebuah gereja lokal, hilanglah generasi di bawahnya. Siapa nanti yang menangani sekolah minggu, nanti sekolah yang gitu jadi pemuda, siapa yang dicontoh gitu kan, nggak ada gitu. Jadi harusnya kita sebagai anak-anak muda di gereja lokal kita bersatulah. Kalau ada gesekan sedikit ya, maksudnya itulah itu malah yang menarik gitu. Iya, itulah bumbu-bumbunya gitu, dinamikanya. Dan teman-teman, satu itu dalam bahasa Inggrisnya one kan. One itu hanya konsonannya itu hanya huruf N, sisanya huruf vokal gitu. Harusnya semakin bersatu, semakin banyak bervokal gitu. Semakin banyak kita, pengen ini gitu. Tapi pada akhirnya kita kembali ke N gitu. N itu adalah kita hanya satu aja, satu konsonan, akhirnya di situ loh. Jadi ada O dan E, tapi berakhir di N. N itu artinya kita menyelesaikannya secara bersama-sama, bersatu gitu. Sebagai anak muda, kita harus berdiri di atas kaki sendiri untuk mengakhiri pandemi. Seperti umpama orang Batak, meminta nasihat kepada orang tua, meminta tenaga kepada anak. Marilah kita saling menjaga dan melayani bersama, menjawab tantangan dunia dan gereja. Kami, muda HKI Pondok Gede di sini, dengan kasih bergabunglah bersama kami. Bergandengan tangan melayani bersama. Janganlah bersama mengayomi. Saya Laura dan tim yang bertugas